Kembali lagi bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Sar, sebelum kita bahas mengenai gimana sih tips dan trik membawa anak saat liburan, ini juga ada informasi yang penting banget di penghujung tahun ini. Pastinya, karena Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman agamanya, budaya, dan juga bahasa, ini memiliki fondasi dasar Bhinneka Tunggal Ika. Betul, nah, kita patut terus-menerus diingatkan mengenai makna dan pengertian Bhinneka Tunggal Ika untuk persatuan kita sendiri. Dan ini juga sudah langsung pemirsa, bincang-bincang kami bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Kita langsung simak pernyataannya. Halo pemirsa, apa kabar? Jelang pergantian tahun, kami berkesempatan langsung untuk berbincang santai. Ini bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kalla. Apa kabar Pak JK? Baik, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kabar keluarga? Baik-baik, semua baik. Alhamdulillah. Pak JK sebagai tokoh perdamaian dunia, ini kita boleh ya ngobrol-ngobrol sedikit mengenai arti persatuan, toleransi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Bapak melihat bangsa kita ini yang memang saat ini mudah terprovokasi dengan isu-isu intoleran? Apa sih Pak sebabnya? Ya, kalau ini kan bukan soal baru. Dengan teknologi, dengan macam-macam Twitter, macam-macam Instagram, dengan macam-macam ya, itu maka apa yang diisukan ini makin mudah menyebar. Itu beda dengan dulu ya. Sekarang sangat dimanapun di dunia ini terjadi seperti itu. Mudahnya isu-isu beredar, mudahnya orang terpengaruh. Nah, itu terjadi karena kemajuan teknologi juga yang terjadi informasi. Siapa saja bisa menulis apa saja, menyebarkannya begitu. Tidak ada batasnya lagi. Yang kedua, apalagi kalau dalam suasana politik begini, tahun pemilu mendekat. Kalau pemilu itu orang mencari dua hal. Itu mengemukakan dia punya isunya atau visinya atau apapun, atau menyalahkan orang di isu itu. Karena kalau orang salah maka poinnya untuk dia. Iya. Ya, sama sekarang dengan mencari seperti itu ya Pak ya. Orang mencari kesalahan orang untuk poin. Mendapatkan poin. Dan itu kayak saya bilang politik itu kayak main badminton. Kalau orang salah poin kita. Nah, kalau kita salah poin lawan. Nah, jadi orang mencari kesalahan supaya poinnya bertambah. Di samping mengemukakan punya pendirian, gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi ini wajar saja. Jauh hal-hal seperti ini tidak bisa dihindari selama jangan ada konflik fisik. Nah, kalau toleransi sendiri itu apa sih Pak menurut Bapak maknanya? Toleransi menurut saya dasarnya yang toleran yang saling menghargai. Pihak yang satu menghargai pihak lainnya, yang besar menghargai yang kecil juga menghormati atau menghargai yang besar. Maka agak lebih aman. Samping itu juga jangan terjadi isu-isu yang tidak benar. Jadi karena itu kalau ada masalah yang seperti itu dibawa ke pengadilan. Nah, kalau Pak JK melihat kondisi bangsa saat ini, toleransi itu menurun tidak sih Pak? Sebenarnya seperti saya katakan yang toleransi itu di Indonesia itu sangat baik dibanding di negara lain, ya. Dibanding di mana-mana, mau dibanding negara apa yang sebaik kita, baik sejak dulu sampai sekarang. Contoh yang paling sederhana sajalah toleransi itu. Indonesia mayoritas Islam, tapi setiap orang berkampanye tentang wisata, orang berbicara tentang Bali dan Borobudur, dua-dua, satu Hindu satu Buddha, dan tidak apa-apa. Nah, itu wajar saja. Orang menghargai itu sebagai bagian daripada kekayaan kita, dan dasar bangsa kita selalu Bhinneka Tunggal Ika, bahwa perbedaan ini adalah kekuatan. Ya, kalau kita juga lihat kembali lagi media sosial yang memang sudah semakin canggih dengan teknologi, banyak ujaran kebencian, kemudian isu-isu yang pesimistis begitu. Bahkan Menko Polhukam pada Oktober lalu ini menyatakan ada 324 kasus hoax, kasus hate speech atau ujaran kebencian, dan ada 53 kasus hoax sepanjang tahun 2018 sampai bulan Oktober lalu. Nah,
Bagaimana Bapak melihat hal ini begitu? Karena ini apa sih sebenarnya langkah bijak yang harus diteruskan, yang harus disebarkan ke masyarakat kita begitu Pak? Kalau itu kan sudah ada undang-undangnya, undang-undang tentang IT. Juga sudah ada sanksi siapa yang buat hoax. Kita jalankan aja itu, undang-undang itu. Dan di samping karena hukum itu juga itu akan meningkatkan orang untuk tidak berbuat dan juga bisa menjadi peredam. Iya. Kalau kita laksanakan hukum itu dengan baik. Dan jelas semua siapa yang buat hoax, siapa yang buat ini, siapa yang mengedarkan. Itu juga sudah ada hukumnya. Sudah ada hukumnya, dijalankan saja Pak, lebih dijalankan. Adakah pesan dari Pak JK untuk menjaga persatuan kita untuk memasuki tahun 2019 Pak? Iya tentu harapan kita di tahun politik tahun depan ini yang mulai dari sekarang kampanyenya itu kita saling menghargai, itu pertama. Kedua menjalankan dengan penuh aturan, memenuhi sesuai aturan, partai-partai itu yang harus bijak berkampanye, jangan saling mencederai pandangan-pandangannya, dan kita menjalankan itu sehingga yang dipilih yang bermutu, yang dipilih yang memang yang terbaik. Betul. Bukan hanya karena slogan-slogan gitu. Baik, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kalla, terima kasih untuk keterangannya bersama kami. Dan pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kalla. Tetaplah bersama kami, informasi-informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.